Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq yang Allah muliakan. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang Allah muliakan ini, di antara rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana anugerah yang Allah berikan kepada seseorang di dalam mempergunakan waktu yang sangat singkat. Kehidupan dunia ini sangatlah singkat, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tapi manusia lebih mementingkan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Allah menyangganya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sebagai orang yang beriman, kita senantiasa terus berupaya semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, baik dalam perkara yang wajib maupun yang sunnah, baik dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah dari tilawah Al-Quran, sedekah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang hal itu akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita akan membahas Al-Hadis As-Sadisu wa Salasun. Hadis ke-36 dari Arba'in An-Nawawiyah, yang sebentar lagi setelah hadis ini 6 hadis lagi kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Walaupun setiap pertemuan kita tidak memperdalam terlalu dakik pembahasan hadis dari min jawami'il kalim, dari hadis-hadis yang disebutkan jawami'ul kalim, perkataan yang singkat memiliki makna yang sangat luas, tetapi dengan kita mempelajarinya menjadi pondasi bagi kita, menjadi modal bagi kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslimun bihadzal lafz. Kaum muslimin yang Allah muliakan, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang melapangkan, nafasa melepaskan, memberikan keleluasaan, an mu'minin dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, atau min karbil yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan melepas kesulitan seorang hamba pada hari kiamat. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah amal soleh bagi seseorang agar ia mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Dan ini adalah ujian bagi orang yang hidup, ujian bagi kita yang mengetahui di mana ada orang yang sulit, ada orang yang membutuhkan bantuan, ada orang yang terlilit hutang. Di sini ujian bagi kita, ujian keimanan. Ingat, prinsip dalam melakukan kebaikan, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, prinsip dalam melakukan kebaikan itu, kita mengharap balasan dari Allah, bukan dari manusia. Ya, belum tentu orang yang kita beri kebaikan dia akan membalas dengan kebaikan pula. Bahkan mungkin dia tidak membalasnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk membalasnya atau belum ada waktu timing yang tepat. Tetapi prinsip dalam melakukan kebaikan, saya mengharap wajah Allah, agar Allah melapangkan segala masalah saya. Bahkan dalam kondisi sesulit apapun kita, dalam kondisi yang sangat darurat, bahkan dalam perkara ekonomi, ya, dia dalam kondisi sulit. Ada saudara yang sulit, dia ihsan. Tahu ihsan, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Ya, orang-orang beriman itu, yaitu para sahabat, sangat mendahulukan ya kepentingan, kebutuhan melebihi kebutuhan diri mereka, kebutuhan orang lain melebihi kebutuhan diri mereka. Ihsan itu mementingkan, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri pribadi. Berbeda dengan halnya kalau kita sholat jamaah, tidak ada, kalimat ihsan ini tidak berlaku. Siapapun yang berada di saf terdepan, siapapun yang datang duluan, dia harus memilih di saf terdepan, karena saf terdepan saf yang paling utama. Bahkan di antara orang tua misalkan mengusir ya anak kecil, mengusir anak kecil, kalau di belakang imam jelas, tapi kalau 3-4 baris dia tidak boleh, tidak berhak. Karena ada orang-orang yang tua misalkan, bagi orang yang berilmu di belakang imam, yang dapat membenarkan bacaan imam, dia dapat membadalkan imam tatkala imam batal, atau imam harus keluar sakit, mau muntah misalkan, atau mau buang air besar, buang air kecil misalkan, haja yang masak, ya.
Tetapi tidak ada hak walaupun dia orang tua, dia anak kecil masih mumayyiz pun, setelah 4 atau 5 baris di belakang imam, itu adalah hak anak tersebut yang telah datang lebih awal. Ini adalah fikih. Walaupun memang anak-anak yang sering bolak-balik, sering keluar dari ini, dia ditempatkan di posisi yang paling ujung, itu yang paling selamat. Tapi kalau anak itu sudah bisa terkondisikan sholatnya, kita tidak ada hak untuk mengatakan pindah. Karena apa? Itu haknya ia, hak anak tersebut yang telah datang lebih awal. Berkaitan dengan isar, disinilah ujian bagi kita yang memiliki harta. Karena apa? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan mengangkat satu kesusahan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Seandainya jamaah Allah melihat kita melihat kesulitan di dunia ini, kita sudah sulit hidup. Gak mungkin kita, walaupun kita punya harta, kita sudah punya gaji tetap, punya pensiunan misalkan, tetap Allah akan senantiasa memberikan kesulitan bagi orang-orang yang hidup sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita sudah merasakan kesulitan dunia ini, makan asam garam, pahitnya kehidupan ini, dan ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, setelah tabarakalladzi biyadihil mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalnya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan atas orang yang memiliki hutang, orang yang terlilit hutang, mu'sirin, yassarallah, niscaya Allah akan memudahkan alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan baginya di dunia maupun di akhirat. Ini menjadi motivasi. Kalau kita melihat ada orang yang terlilit hutang, benar, bukan dia orang doyan hutang. Dia berhutang untuk perkara yang sangat mendesak seperti makan, bayar kebutuhan kontrakan, bayar anak SPP. Berhutang dengan kita mudahkan, kita bebaskan, ya, dengan mengharap wajah Allah, atau kita tawasul dengan amal baik. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah, bahwasanya hamba telah membebaskan hutang si fulan, hamba telah membayarkan hutang si fulan. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada hamba dalam kehidupan dunia ini dan akhirat. Ya Allah, berikanlah solusi atas problematika yang hamba hadapi pada saat ini. Problematika kehidupan itu banyak, rumah tangga, kemudian pekerjaan, anak-anak. Ya, minta sama Allah, tawasul dengan amal soleh kita. Karena tawasul dibenarkan, tawasul dengan al-asmaul husna, walillahi al-asmaul husna fada'uhu biha. Bagi Allah, dialah Allah. Allah yang memiliki nama al-asmaul husna, fada'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah. Ya, kemudian tawasul dengan apa? Orang soleh yang masih hidup, bukan orang setelah wafat. Kita selalu menjelaskan, mengulang terus. Orang soleh yang masih hidup, bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, bukan hanya ajengan. Kita tahu saudara muslim kita, dia orang yang multazim kepada agama, sholat 5 waktu, laksanakan yang sunnah. Dia termasuk orang soleh, bahkan bisa jadi wali Allah. Ya, kita minta doakan supaya istri saya dimudahkan dalam persalinan, doakan supaya saya dapat anak. Sudah 10 tahun rumah tangga belum dapat anak, doakan. Seperti itu.
Doakan agar saya dapat pekerjaan yang baru, saya sudah di PHK di tempat ini. Seperti itu. Kemudian tawasul dengan amal saleh kita lakukan. Wa man sattara musliman sattarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, sattarallahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini berat juga nih. Bukan hanya kaum ibu-ibu. Dahulu kaum ibu-ibu yang memang lisannya sulit untuk direm. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, mohon maaf. Ternyata sekarang kaum bapak-bapak juga demikian. Ya, ada yang mudah, yang lisan itu mudah untuk membicarakan orang, kecuali membicarakan sesuatu yang sifatnya maslahat dan mafsadah. Orang itu sering berhutang, orang itu sindikat, orang itu suka nipu, baru boleh kita sampaikan. Dan ke orang yang berkompeten terlebih dahulu, supaya orang yang memiliki pengaruh bisa memberikan peringatan, ya, kepada orang tersebut yang bersangkutan, dan memberikan pencerahan kepada kaum muslimin jamaah, hati-hati dengan orang tersebut. Dia memiliki track record, rekam jejak yang kurang baik. Kalau berhutang tidak pernah bayar, dia suka menipu, ya, tinggal dari satu tempat ke tempat lain, bikin masalah. Sifatnya muamalah, baik itu bisnis maupun hutang piutang. Nah, itu boleh. Tetapi yang dimaksud hadis ini, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, yaitu seseorang tahu ada kekurangan, ada aib, hal yang memang tidak perlu dibicarakan, karena dia tahu aib tersebut, ya, kekurangannya yang perlu ditutupi. Misalkan dia dari keluarga broken home, dia dahulunya, nah ini nggak boleh juga orang berbicara saya dulu tuh preman, biar orang takut. Mohon maaf, dulu waktu zaman saya itu nakal, masya Allah, sehari itu saya neguk 5 botol. Makanya jangan mancing-mancing saya ke yang seperti yang dulu kan gitu. Nggak perlu seperti itu. Allah telah menutup aib kita, jangan kita membuka. Mujahir kata Nabi, ya, mujahir itu orang yang telah Allah tutup dosa-dosanya di malam hari, atau Allah tutup dosa yang telah lalu, baik zina, baik maksiat, dia meninggalkan sholat, tetapi di kemudian hari dia mengucapkan, dia membuka aib dirinya. Nauzubillah. Ini nggak boleh kita menjadi orang mujahir. Ya, Allah sangat benci. Sudah ditutup, dibuka sendiri. Dan banyak orang yang tahu aib, misalkan orang yang memandikan jenazah. Di sini ada tim janais, Pak Haji? Ada tim janais? Ada ya, Pak Haji? Tim janais. Ya, tim janais ini harus orang yang amanah. Nggak boleh dia membuka aib dari si mayit. Hatta sama istrinya pun, kalau bisa ditutup rapat. Misalkan si mayit ada penyakit, ada koreng, mohon maaf, ya, ada cacat dalam tubuhnya, mengeluarkan kotoran yang sangat banyak, ya, ini nggak habis-habis. Ini banyak tim janais yang tidak punya ilmu. Orang yang menjadi tim janais ditunjuk orang yang amanah, orang dapat menutup aib si mayit. Inilah dibutuhkan ilmu, jamaah Allah muliakan. Kemudian satar musliman, bukan orang itu masih hidup, telah wafat pun ada orang menceritakan. Kemarin ada yang menceritakan kepada saya keburukan orang ini gini. Saya bilang stop. Orang itu telah wafat. Menyakiti orang manusia bukan hanya karena dia hidup, bahkan ketika wafatnya ini bentuk penyakit si mayit. Ya, orang yang telah wafat, ketika kita membicarakan aibnya, sudah tutup. Memang dia bermasalah dengan kita, dia punya urusan dengan kita,
Toh setelah dia wafat kita maafkan sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh orang lain nanti tatkala kita wafat. Begitu. Al jazaa'u min jinsil amal, jamaah Allah muliakan. Balasan tergantung amal perbuatan. Sebagaimana kita kalau telah wafat nanti kita banyak dosa sama istri kita, sama pasangan kita, sama suami kita, sama tetangga kita, sama orang tua kita, sama orang lain. Ya, dan kita berharap tatkala kita menutup mata, kita diwafatkan oleh Allah, Dia telah mengubur aib kita. Ya, menutup lembaran kelam kita dengannya. Alias tidak membicarakan sedikit lagi. Stop, nggak boleh. Ya, walaupun saya tahu apa yang dibicarakan, tahu sedikit. Ya, tahu tentang orang yang dibicarakan, tapi kita stop, nggak boleh. Udah stop. Mudah-mudahan sabarnya antum menjadi amal jariah bagi antum. Saya sampaikan gitu, Bapak-bapak. Oh iya Ustaz ya. Kita ingatkan nggak boleh. Ya, mungkin kesalahan si mayit, mungkin kesalahan orang yang telah wafat, nggak boleh. Bukan hanya hidupnya, itulah Islam. Jamaah yang Allah muliakan, hati-hati lisan. Ya makanya wahal yakubun nas ala manakhirihim aw ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Au fi makna ini udah berlalu. Tidaklah manusia itu disungkurkan wajahnya ke dalam api neraka, melainkan disebabkan oleh lisannya. Hati-hati jamaah yang Allah muliakan. Lisan, terutama kalau kita sedang ngumpul, terutama kaum ibu-ibu. Ya. Di tempat saya ada ibu-ibu yang sering datang nenangga. Kalau sudah nenangga, kalau sekali bukan tercela, bukan mutlak tercela ya, kita nenangga. Bahasanya nenangga ya. Datang ibu satu ke ibu ke rumah yang kedua. Kalau sudah terus-terus, apa yang mau dibicarakan berjam-jam? Oke, kita husnuzon dia membicarakan masak. Emang masakan terus dibicarakan. Ujung-ujungnya apa? Oh, tetangga sebelahnya. Bicarakan dari A sampai Z, dia nggak merasa. Inilah talbisul iblis. Ya, dia mengatakan bahwasanya saya mau silaturahim tiap hari, nenangga tiap hari. Kalau ada seorang ibu rumah tangga sering nenangga, ini ciri ya ibu rumah tangga yang tidak baik, istri yang tidak baik. Ya, dan ibu saya manggil mama saya, dari dulu ya gak pernah nenangga. Jadi sebatas, ya bertetangga itu sebatasnya aja. Kalau dia butuh bantuan kita bantu, sehelo lah gitu. Tidak harus dijadikan teman karib. Karena apa? Kalau ini prinsip hidup. Kalau teman kita sering ngomongin orang lain, ada saatnya nanti kita yang akan diomongin. Ya, gampang ngomongin orang kejelekan, padahal dia banyak jeleknya. Makanya sibukkan diri kita untuk amal soleh. Karena banyak orang tidak menyibukkan untuk amal soleh. Kita itu mau mati, jamaah yang Allah muliakan. Di kajian ibu-ibu semuanya setiap Selasa pagi di rumah. Sibukkan diri kita untuk amal soleh. Sebentar kita akan mati. Kita ini camat, benar gak Bapak Ibu? Calon mati, cepat atau lambat. Gak harus menunggu sakit dulu. Ya, namanya kematian itu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal bagi seseorang, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundur walaupun hanya beberapa saat. Kita ini dikubur sendiri. Persiapkan diri untuk menghadap Allah. Bagaimana kita nanti di alam kubur kalau waktu kita dihabiskan untuk membicarakan orang lain. Dan ini berepisode dan berjilid. Benar gak ibu-ibu? Insya Allah enggak ibu-ibu di perumahan Velat Garden, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya ibu-ibu ya? Berapa orang ibu-ibu ya? Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba
tatkala seorang hamba menolong saudaranya. Maksudnya adalah Allah akan menolong kita. Allah akan menolong seorang hamba tatkala seorang hamba menolong saudaranya. Bukan kalau kita tidak menolong seorang hamba atau saudara kita, kita tidak ditolong oleh Allah. Maksudnya ini balasan dari Allah. Siapa yang menuai kebaikan, yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, dan nggak usah pamrih. Pamrih itu mengharap. Ketika ngasih orang, apalagi kalau mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah, itu udah kewajiban. Nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Masya Allah, sudah keluar zakat puasa 50 juta, memang harus dikeluarkan. Nggak perlu jadi pahlawan kesiangan. Dicek pahlawan kesiangan tiap tahun. Padahal itu kewajiban, namanya kewajiban. Ya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah dalam surah Al-Ma'arij. Ya, pada harta mereka, yaitu orang-orang kaya al-aghniya, ada hak orang-orang yang meminta ataupun tidak meminta. Orang kaya harus mengeluarkan zakat malnya, itu menjadi suatu keharusan. Kalau dia tidak keluarkan, dia berdosa besar. Gak akan berkah hartanya. Makanya udah, ya kecuali kita wakaf, sedikitlah kayak pahlawan kesiangan. Ini saya sampaikan bahasa sindiran ini supaya kita ketika beramal udah nggak usah. Ya, kita setiap beramal itu kita umpamakan kalau kita buang hajat di belakang. Nggak ada kita nengok ke belakang bahasanya. Udah kita ikhlas kan? Ada yang kita cari mana kotoran saya kemana? Enggak, itu kita buang. Begitulah amal soleh. Umpamakan amal soleh apapun, ya, terutama sifatnya yang bersifat materi, sedekah, ya, membebaskan hutang, udah. Kalau dia nanti sebaliknya tidak berlaku kurang baik dengan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Jadi jamaah Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Kemudian jamaah Allah muliakan, lanjutan hadis ini, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ai dakhalahu wa masya fihi, ya, menempuh itu bisa masuk untuk menempuh jalan tersebut atau berjalan di atasnya, yaltamisu fihi ilma, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Nah, para ulama menjelaskan menuntut ilmu ini ilmu syar'i, bukan ilmu dunia, teknik, ilmu IT, komputer, media dan yang lain, tidak. Nggak ada hubungan, ilmu dunia itu tercela. Kata Nabi SAW, ala inat dunia mal'unatun wa mal'unun wa ma fiha. Ketahui bahwa dunia itu terlaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita memiliki keahlian dunia, jangan terlalu bangga. Ya, boleh bersyukur, ya, bangga untuk diri, alhamdulillah. Ya, bersyukur saya punya keahlian, punya skill. Karena zaman sekarang tuh kalau nggak ada skill sulit untuk mencari pekerjaan. Alhamdulillah Allah beri kemudahan. Siapa yang beri kemudahan kita? Memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi yang dipuji, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa menempuh suatu jalan yang mana ia menempuh jalan tersebut untuk menuntut ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya menempuh jalan ke surga. Sahalallahu lahu hidayatu taufiq bil tariqi ilal jannah. Allah memudahkan hidayah taufik untuk menempuh jalan ke surga. Wal murad bil ilmi huna ilmu syariah. Ya, yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu syariat, kata Syekh Utsaimin. Dan
ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Ilmu syariah, ilmu tentang Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Kalau yang udah tua-tua nggak usah belajar bahasa Arab, cuma tambahan. Yang udah tua-tua bagaimana belajar fikih sholat, fikih ibadah, memahami bacaan sholat. Ya kalau di Istiqlal itu memahami bacaan Al-Quran ayat per ayat. Jadi baca Al-Quran itu kita sedikit paham. Itu ada metodenya. Di Istiqlal ya, sampai saat ini ada seperti itu. Ada beberapa jamaah yang faidahnya Masya Allah sangat besar. Itu buat orang tua, tapi memang lama. Tapi yang paling penting bagaimana akidah dulu ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah usia 50 ke atas. Nggak usah belajar yang terlalu berat. Bagaimana akidah kita benar kepada Allah. Bagaimana tawakal kita, ya, ibadah kita ini benar-benar ya ditujukan kepada Allah. Kita tidak melakukan kesyirikan. Ketika Mu'adz dikatakan oleh Nabi, "At-tadri ma haqqul 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Ya Mu'adz, kata Nabi, apakah engkau tahu hak hamba yang wajib direalisasikan, hak Allah yang wajib dirasakan oleh seorang hamba, dan hak hamba yang akan Allah berikan? Kata Mu'adz, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Haqqullah 'alal ibad, kata Nabi, hak hamba yang wajib dirasakan oleh seorang hamba, hak Allah yang wajib dirasakan seorang hamba, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah ia beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya? Wa haqqul ibad 'ala Allah, kata Nabi, dan hak hamba yang akan Allah berikan, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah sekali-kali tidak akan mengadab seorang hamba tatkala seorang hamba tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Syirik dalam ibadah, syirik dalam nazar, syirik dalam doa, syirik dalam tawakal, ya, syirik dalam menyembelih. Ya, ada orang menyembelih ayam hitam untuk apa, Pak, Bu? Untuk ditujukan kepada siapa? Kepada apa ya? Sebagai tumbal. Karena syarat ayamnya harus hitam semuanya, kakinya harus hitam. Kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kita pernah melakukan itu, bertobat kepada Allah. Ini adalah kesyirikan. Dia menyembelih atas nama selain Allah. Ustadz, kalau buat makan ayam, kambing, iya, dengan kalimat bismillah. Yakin orang yang menyembelih itu nggak menyebut bismillah, bahkan mungkin menyebut mantra-mantra khusus dari dukunnya yang berkedok ustadz atau kiai. Na'udzubillah, ini adalah kesyirikan. Tidak ada jalan yang paling besar mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga melainkan menuntut ilmu syar'i seperti ini. Bapak dan Ibu duduk di sini ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ya, dan ini peluang besar. Bapak dan Ibu tahu hukum, tahu mana yang halal, mana yang haram. Oh, nggak boleh berbuat syirik. Syirik adalah dosa yang sangat besar. Ya bunayya la tusyrik billah. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman di atas permukaan bumi ini melainkan kesyirikan. Ya, menduakan Allah. Banyak orang kaum muslimin yang mereka tidak mendapatkan hidayah akidah yang sahih. Mereka hanya mendapatkan akidah turun-menurun, akidah adat istiadat, bukan akidah Islam yang benar. Mereka ada yang menyembelih kepada selain Allah, buka toko, nyembelih kambing, kepala kambingnya ditanam. Benar gak Bapak Ibu? Saya menyaksikan sendiri. Ya. Mau nikah, nunggu hari baik, macam-macam. Semua hari itu baik. Tidak ada yang buruk. Sugesti kita aja, hari ini kurang baik ini, atau ada hitungannya. Kalau mau nikah tanggal segini, ini ada kesyirikan, nggak boleh. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Dulu ada zodiak, ya, bintang ini tanggal segini jangan, tanggal segini baik. Apa beda kita dengan orang-orang kafir?
Semua yang Allah berikan hari itu baik. Memang ada hari yang Allah istimewakan dari hari-hari Allah ciptakan, yaitu hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, ya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, Nabi mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillahi ta'ala, di antara rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, dari masjid-masjid Allah. Masjid itu rumah Allah. Makanya di rumah Allah ini diharamkan, saya ulangi, diharamkan, dilarang membicarakan masalah dunia. Ini buat zikir, buat doa, buat ibadah. Jangan membicarakan tentang masalah politik dunia di luar. Cukup ini disterilkan dari masalah-masalah yang sifatnya keduniaan. Berbicara ibadah, membahas tentang akidah, fikih, hadis, ya. Dari zaman Nabi sampai saat ini nggak ada di masjid kecuali siasat syariah, peperangan. Nabi membahas peperangan untuk li'ila kalimatillah, bukan bahas politik di masjid, ya. Bahas tentang, ya, negeri akhirat, tentang halal haram di masjid. Masjid tempat yang mulia. Makanya kalau lagi iktikaf ngomongin macam-macam, ada yang ngomongin poligami macam-macam. Aduh, bapak-bapak itu ada yang ngomongin gimana usaha, kok lagi iktikaf itu sedang dia itu mendekatkan diri kepada Allah. Arti iktikaf itu dia itu berdiam beberapa saat di masjid untuk beribadah. Nabi SAW itu meninggalkan istri dan istrinya, ya, keluarganya selama 10 hari terakhir untuk beribadah kepada Allah, lebih fokus, meninggalkan hiruk pikuk dunia. Kok masalah dunia dibawa ke masjid? Hilanglah keutamaan dari iktikaf, hilanglah esensi iktikaf, dibutuhkannya ilmu. Di sini kita harus belajar. Kajian ini walaupun Sabtu Ahad, ada yang maghrib, ada yang subuh, inilah membahas tentang ilmu supaya kita tercerahkan bagaimana bersikap di masjid seperti apa, di rumah tangga seperti apa, di masyarakat seperti apa. Islam telah membahas dengan tuntas dan jelas serta gamblang. Yatsluna kitaballah, tidak satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, dia membaca kitabullah, ya, yatsluna kitaballah, dia tilawah Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, atau mempelajari antara mereka. Di sini tadarus bukan yang kita pahami tadarus baca bareng-bareng, bukan. Tadarus secara hukum asal adalah belajar, adanya guru dan murid. Makanya yang terbaik kalau tadarus misalkan yang ada, boleh. Kalau memang benar bacaannya didengar, bukan bareng-bareng. Siapa yang membenarkan? Harus ada orang yang paham, 1-2 orang, atau umumnya dia paham baca Al-Quran yang benar. Ketika ada yang salah dia bisa membenarkan. Ini yang makna tadarus, adanya murid dan guru. Di situ di dalamnya mempelajari tafsir Al-Quran, kandungan ayat Al-Quranul Karim, ya, menjelaskan tentang hukum-hukum Islam, ya, masuk di dalamnya. Kajian seperti ini masuk di dalamnya. Illa, ini jaminan dari Nabi, nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan ketenangan. Ya Bapak Ibu, walaupun kita banyak hutang, kita banyak masalah, kalau sudah masuk masjid mendengarkan nasihat, yakin nggak ada yang gusar, walaupun nanti keluar pusing lagi. Karena ini jaminan, di masjid ini menenangkan. Allah akan menenangkan, ya, merefresh pikiran seseorang, ya, ruhiyah seseorang, tenang, batinnya jadi tenang. Akhirnya dia bisa bersikap, oh seperti ini, saya harus sabar, hidup ini ujian. Sampai kita mati, kita pasti diuji. Dulu waktu kita sebelum masih kuliah, nanti kalau udah kuliah kita merdeka, mana nggak ada merdeka. Setelah kuliah beban lebih besar. Kita punya istri, punya anak, harus bayar cicilan, kontrak,
bayar bulanan kontrakan atau tahunan, cicilan mobil motor misalkan, beban tambah besar. Semakin kita mendekati kematian, semakin Allah uji. Disitulah pertaruhan seseorang, siapa yang Allah selamatkan dan siapa yang Allah hinakan, naudzubillah. Kemudian wa ghasyyathumur rahmah, dia diliputi rahmat Allah. Setelah ketenangan batin kita tenang, jiwa kita tenang, Allah meliputi rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, malaikat mengepakkan sayapnya. Disebutkan ridwan li talibil ilm, disebabkan ridho atas orang-orang yang menuntut ilmu syar'i di dalam masjid. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Bisa jadi malaikat mengepakkan sayap sekarang, mengepakkan sayap untuk kita semuanya. Menyebutkan fulan bin fulan, fulan bin fulan, dia bermajelis pada hari ini Ahad, tanggal berapa sekarang? 11 12 April dan yang seterusnya. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di fi man indah, di sisinya. Maksudnya Allah menyebut para penuntut ilmu syar'i itu di mana? Di sisinya. Di mana di sisi itu ada majelis yang mulia, para malaikat. Disebutkan orang tua kita, misalkan nama Bapak Sulaiman bin Fulan, bin Fulan disebutkan. Mulianya orang menuntut ilmu syar'i. Allah muliakan dirinya di dunia dan di akhirat. Karena apa? Orang yang menuntut ilmu syar'i, jamaah Allah muliakan ratusan faidah, manfaat. Di antaranya Allah akan menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dia bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dia bisa bersikap dengan sesuatu yang pantas dan wajar. Orang yang memiliki ilmu berbeda. Dia memiliki attitude, belum bahasa sekarang. Orang yang memiliki ilmu itu enggak memperturutkan hawa nafsu, emosi sesaat, kayak di jalan kalau berantem. Ini enggak ada attitude. Ilmunya dangkal, terutama ilmu syar'i kelihatan dengan emosi yang meledak. Cuman masalah sepele, pukul-pukulan, saling menabrak mobil. Ini enggak, bukan sikap seorang muslim. Nabi mengatakan al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah di mana muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, kata Nabi. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh merendahkannya. Seperti itu. Kemudian jamaah Allah muliakan, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Ini menunjukkan bahwasanya nasab tidak akan memiliki manfaat. Apalagi sekarang Habib, habaib. Saya turunan Nabi, enggak sholat, berzina enggak masalah, Habib. Udah ada darah Nabi mengucur di tubuh saya ini. Kata Nabi, ini Nabi yang membatalkan. Klaim mereka, itu juga klaim juga, belum tentu turunan Nabi. Seandainya benar turunan Nabi, wa man batta'a bihi 'amaluhu, siapa yang lambat amalnya, lam yusri' bihi nasabuhu, tidak akan dapat dikejar oleh nasabnya. Nasab tidak manfaat. Yang bermanfaat iman dan amal soleh. Sebesar apapun nasab kita, semulia apapun nasab kita, tidak bisa menutup kesalahan-kesalahan kita. Makanya lau anna Fatimah binta Muhammad sarqat laqata yadayha au fi makna. Seandainya kata Nabi Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Tuh, Nabi sendiri yang akan memotong tangan Fatimah kalau Fatimah mencuri. Mencuri yang sudah mencapai nisab. Maksudnya ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak melegitimasi klaim-klaim yang sekarang diklaim oleh orang. Banyak statement dari kalangan habaib. Enggak semuanya tercela. Sebagian dari kalangan habaib
yang mengatakan kita ini turunan Rasulullah harus dimuliakan. Tidak perlu ya terlalu menjunjung tinggi. Saya di Libya, dosen saya itu Dr. Naufal, turunan Nabi. Enggak ada nama saya. Tapi kita dapat kabar dari dosen yang lain, enggak, beliau menyatakan ana min dzurriyyatin Nabi. Enggak syekhnya. Tapi dari syekh yang lainnya, Dr. Naufal min dzurriyyatin Nabi. Ya, memang tinggi, ganteng, Masya Allah. Biasa beliau, ya, enggak bangga dengan nasab. Apalagi turunan Nabi, orang kan sekarang bangga. Yang harus kita pertahankan bagi amal, iman dan amal soleh jamaah Allah muliakan, bukan nasab. Ya, ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengagung-agungkan nasab, tetapi tidak amalnya nihil, akhlaknya nihil. Ya, baik, kesimpulan dari pembahasan hadis ini, al-hasu ala tanfisil karbi anil mu'minin. Anjuran untuk ya menolong kesulitan dari orang-orang yang beriman, ya, sesuai sabda Nabi, "Man nafasan min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Ya, siapa yang melepas satu kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepas kesusahannya di akhirat kelak. Intinya itu, kita kalau mau beramal, tujuan dan prinsip kita bagaimana supaya Allah menolong kita, terutama nanti di hari kiamat. Nanti kita berdiri pada mahsyar, Bapak Ibu semuanya, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Udah, yauma yafirul mar'u min akhi, hari kiamat aja disifatkan oleh Allah pada hari tersebut. Ya, seorang anak lari dari saudaranya, dari orang tuanya, dari anak istrinya. Bayangkan, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yubni. Pada hari itu manusia tersibukkan dengan urusannya. Udah, kita sekarang urusin diri kita sekarang di dunia ini. Karena nanti kita di alam kubur, di akhirat, kita akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Sehingga tidak ada waktu untuk mengurusi urusan orang lain. Urusi diri kita, ya Allah, bagaimana nanti saya terbujur kamu, bagaimana saya di alam kubur, ya Allah. Ya Allah, bantulah hamba untuk beramal soleh, ya Allah. Bantulah hamba untuk istiqomah di atas ketaatan, ya Allah. Bantulah hamba untuk mempergunakan waktu yang masih Engkau berikan ini untuk ya produktif amal soleh. Coba, karena HP aja kita terlalaikan dari amal soleh. HP ini coba kita sholat 5 waktu berapa? 5 waktu paling 1 waktu 10 menit, kali 50 menit, HP berjam-jam. Ya, kita ini udah kufur nikmat jamaah Allah muliakan, kita termasuk saya. Ya, terkadang kita terlalaikan, kita semuanya. Kita memohon kepada Allah di sisa waktu yang Allah berikan untuk kita, agar kita beramal soleh, kuat beramal soleh jamaah Allah muliakan. Persiapkan diri untuk menghadap Allah. Tidak ada perkara yang memberikan kebahagiaan kepada seseorang, kebahagiaan yang hakiki tatkala ia dicabut oleh Allah dalam amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas ketaatan. Semoga Allah menolong kita untuk senantiasa dapat menolong saudara-saudara kita yang kesulitan. Semoga Allah meluaskan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan berbagai macam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjauhkan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Sekali lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.